di lantai atas itu ada yang jalan bolak-balik, tapi suaranya kayak gede banget, kayak duk duk duk, kayak bolak-balik banget. Di sampingnya pantat aku ada muka virus gitu, matanya belok cakep. Jadi gini nih, hai, welcome back to Daily Dira. Gosip sambil make up bersama Diva. Oh, Diva baru tahu loh ada nama itu. Ada. Ini yang ngasih nama Gani. Biar kita punya segmen baru gitu. Baik. Oke, guys, kita berjumpa lagi dengan Diva. Terima kasih kemarin yang udah pada nonton. Meskipun belum meledak banget, tapi gak apa-apa sih ya, nggak sih. Kita kembali mau make up lagi, dan karena bulan ini bulan Oktober yang berkaitan dengan Halloween, jadi oh iya bener nih Pak Libra. Jadi kamu emang horor sih dia. Libra horor berarti ya, Oktober. Karena bulan Oktober berkaitan dengan Halloween, kita mau make up apa? Halloween. Sambil cerita horor. Iya. Makanya jangan diganggu aja sih intinya ya, jangan diganggu aja ya Pak. Iya gitu. Jadi ini juga pertama kali ya Diva. Iya lagi pertama kali make up kayak gitu, ya Allah. Yang ngasih saran Diva loh, sumpah. Kemarin diajakin Kak Yun kita make up. Iya memang. Kenapa kamu terbesit pengen make up Halloween? Gara-gara lewat FYP TikTok. Emang TikTok nih kayak Tapi udah pernah belajar latihan di rumah nggak? Menurut kalian kayak mana? Ya belum. Sama belum, kayak gini bener-bener force ya. Semoga berhasil. Yeah. Kita kemarin lihat referensinya di TikTok sama Pinterest. Kok deg-degan ya? Tenang. Kita kan mau cerita horor. Kita udah pakai foundation sih sebenarnya, Diva juga udah ya. Jadi biar nggak terlalu lama kayak kemarin. Yang kemarin pada protes terlalu lama, ya maaf kalau memang video ini nanti lama, akan ada jadi 2 segmen, 2 episode gitu. Kita mulai aja. Jadi ini karena segmen horor, episode horor, jadi harus lebih horor, jadi lebih. Masa juga ngerti. Enggak, kita tuh nggak bisa serius. Masa sih? Yang mau cerita horor duluan siapa? Kakak aja. Ya udah. Nanti akan ada backsound horornya, jeng. Terus ada ada apa yang musiknya kayak di film horor apa? Jump scare. Iya. Oh, iya gitulah. Ya, gitulah pokoknya ya. Ya udah, yuk kita mulai sambil make up. Di bar nih, make up begini. Aku Kak Indira. clone. Nggak ada di situ kan di kamera aku. Ya pokoknya clone dan namanya. Iya. Badut. Karena muka aku cabi, Jadi karena hidup ini sudah sangat badut. Bener. Kita cekikik padahal dalamnya mah ya. Ya aku juga baru tahu gitu. Ya udah, garis ini ya. Ya udah. Ayo kita mulai. Kita mulai sambil cerita. Kamu nggak pakai apa? Udah mulai mau menghias. Iya, udah. Diva kan udah bilang Diva tuh amat sangat simple. Simple make upnya aja begini, gue aja belum tentu bisa. Kalau yang aku tuh lebih simple sih dibanding Diva. BTW kemarin kita dapat free ya di Gordi. Oh iya, bener. Spill dulu kali ya produk baru kita. Yes, honey. Nih, ini kayaknya eyeshadow termahal yang aku punya, dan ini bagus banget. Makeover Hall. Kamu kan bacanya bener. Hall of Star. Iya, Hall of Star. Bagus banget shade-nya. Bisa kamu buka juga boleh. Iya guys, ini Allah belum di unboxing guys. Kemarin udah sih, tapi iya. aku pengen aja sekarang ditutup pakai box lagi biar. Sebenarnya Kak Indira tuh beli ini tuh karena butuh warna hitam. Iya. Tapi ternyata warnanya cantik-cantik Jadi aku tergoda gitu, dan karena quality. Tapi mewah banget. ASMR. Yes. Tapi kok cakep ya?
cakep kayak mewah aja gitu. Mewah banget. Tapi berarti ngikutin ya SK tuh pada Kacanya belum buka. iya belum juga. Wow, ada glitternya dan warnanya tuh warna glitter, warna astar juga sebenarnya. Cuma ada yang hitamnya, jadi bakal kepake banget sih, makanya aku milihnya yang ini. Dan kebetulan belum punya yang eyeshadow glitter Div. Aku tuh punyanya yang versi lama-lama gitu, yang kecil-kecil paletnya, jadi kayaknya bakal kepake, makanya aku beli ini. kayak Mewah banget gitu, kayak bener-bener muak. iya. Iya, cakep. Jadi kalau ada kita boleh kali ya beli ya, kalau ada kita aja. Iya bener. Kalau atau nggak ada mau di endorse? Boleh Banget, baru dikit aja followers. And gitu loh, tapi kan ya kalau ada nggak pakai iya bener. Terus kemarin tuh beli sekalian sama makeover yang setting spraynya. Karena aku belum punya, jadi kebetulan dulu juga, dan hadiahnya ini ya. Salah di sana. Jadi hadiahnya pensil alis guys. pensil alis betul dari Viva yang 3-in-1. Boleh kita lihat nggak? Di sana tapi. Iya betul. Insta perfect loh. Iya Insta Perfect. Wow. Terima kasih Guardian. Enggak sih Guardian sih itu. Iya, Dari boleh. kakaknya nggak sih itu? Dari mana? Iya dari kakaknya. Soalnya nggak dapet diskon. Kalau dari kita kan kantor satu perusahaan. Iya. Gitu. Lumayan itu dapat 3. Ini untuk spoilnya. Iya. Bener-bener gitu. Nih. Pici ini. Gak apa-apa bagus sih katanya tuh makin bagus. Terus yang keduanya tuh yang kayak apa ya? Spoilnya. Yang keduanya ada lagi dia tuh 3-in-1. Keduanya tuh kayak lebih buat kayak eyeshadow, kayak powdery-nya. Nah, gitu. Jadi bisa pakai powdery, bisa pakai pensil. Sangat membantu kita hari ini gak sih? Iya sih, tapi aku tetap mau pakai yang aku itu. Kamu kalau mau pakai aja. Aku mau ngabisin dulu yang Karena di sini kan bermainnya di area mata ya. iya. Tapi Aku ini pakai dulu sih apa namanya? Concealer. BTW seperti biasa complexion Diva udah ya? ya. Tetap sama dari itu apa sih? L'Oreal. Sumpah ini kok sakit ya? Kayak ada jarumnya. Iya, di tadi juga ngerasain kayak gitu. Yang ini bukan? Yang itu. Beda. Yang ini tadi mau pakai ini juga untuk meratain. Emang lu pakai yang aku? Bukannya pakai yang kecil? Yang kecil nggak rata. Kok ada jarumnya ya? Nggak ada jarumnya sih kayak gitu. Karena itu ada yang kayak sobek gitu loh. Oh. Jadi kita mulai aja ya guys. Iya. Ayo Ayo kakak gimana cerita Iya. hantunya? Kalau Dita suka horor nggak sih? Kalau aku tuh suka banget, sesuka itu horor. Kalau kamu suka nggak? Kebaikan kakak. Dia tuh takut loh sebenarnya. Masa sih? Nay. Tapi percaya nggak? Percaya makanya itulah takut. Kenapa takut? Karena percaya ya? Karena percaya dan Diva tuh kadang tuh sensitif gitu loh. Waduh. Langsung merinding tuh kalau ada yang kayak udah lah. Tapi bisa ngelihat nggak? Enggak, alhamdulillah. Jangan sampai bisa ngeliat. Tapi meskipun kamu pernah punya teman hayalan ya? Iya. Itu tuh mungkin karena stres kali makanya dia teman hayalan. Iya, benar sih. Bisa kalau dari psikolognya. Jadi, oke kita mulai aja. Kenapa aku semakin suka horor? Sebenarnya sebelum mengalami hal-hal mistis ini tuh, aku gak begitu suka-suka banget sih. Tapi karena malah kebalikan, karena aku ngalamin hal mistis, aku semakin penasaran aja dan jadi lebih suka gitu. Ada ya orang makin tahu mistis tuh makin suka. Sumpah, sampai aku ajakin ngobrol Sumpah. Oh ya, satu lagi aku bukan anak indigo, aku nggak kayak Diva yang sensitif bisa merasakan pun bahkan enggak. Jadi benar-benar aku pure aja manusia biasa yang nggak merasakan apapun, cuman aku orangnya penasaran aja. Gitu. Agak-agak cari penyakit ya Kak Indira ya. Jadi tapi aku tuh cuma sensitif itu di Bandung aja. Aku nggak ngerti kenapa. Karena kalau di sini enggak, di Sukabumi waktu di rumah kelahiran aku aja aku nggak merasakan apa-apa gitu, kecuali kalau sebenarnya aku kan dulu waktu kecilnya tinggal di kampung memang ada sih, tapi dari orang lain yang menyebutkan
di rumah aku tuh ada yang berdiri hitam, cuma aku belum pernah ngeliat secara langsung. Dan kadang-kadang aku kalau di rumah waktu kecil itu karena di sampingnya tuh kebun gitu di yang mungkin logikanya kan kalau yang tempat hantu tuh sukanya di pohon-pohon, jadi logis lah. Nah kita cerita yang di Bandung. Aku tuh kan udah kuliah, aku pindah ke Bandung ngekos gitu. Jadi ini kejadiannya di kos kakak. Iya, tahun 2012. Nah, kosannya itu aku milih yang kosannya lumayan bagus di pinggir jalan, yang kayak jenisnya itu penginapan gitu loh, di kayak benar-benar Homestay gitu atau kos gimana? Atau kos eksklusif? Kos eksklusif, ada satpamnya, terus kayak ada. Tapi kalau di Bandung nggak eksklusif banget, salah. Kalau eksklusif banget tuh ada AC. Tapi si bangunannya tuh kayak benar-benar penginapan aja karena pinggir jalan banget dan ada parkiran yang benar ada pintu gerbangnya. Kau pernah lihat penginapan nggak sih, kayak bukan hotel tapi kayak penginapan gitu? Ya di kota-kota kecil kan masih ada penginapan. Homestay yang kayak mes gitu nggak sih? Yang kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku dapet di situ, itu deket banget ke kampus. Aku tinggal jalan pun 5 menit aja. Iya, 5 menit. Nyampe, bahkan nggak kelihatan sih. Benar-benar satu jajaran sama kampus, cuman seberangnya doang. Kalau kampus aku tuh deket Hotel Poster, pokoknya di Bandung juga. Terus udah gitu, aku intinya menempati yang si kamar yang di bagian belakang. Jadi itu tuh si petanya tuh gimana ya, sebenarnya rumah ada yang di kamar-kamar di rumahnya tuh berhadapan gitu loh, tapi di dalam rumah, bukan di outdoor, di indoor. Nah, karena yang di dalam rumah itu udah penuh, yang saling berhadapan kiri kanannya, aku di luar. Jadi sebelah sini itu belok kiri, di sebelah kiri itu ada jalan lagi yang deretannya itu ada 5 kamar, tapi itu tuh langsung keluar gitu. Jadi halaman belakang tapi ada kamar. Ngerti nggak? Iya. Jadi ini rumah karena tapi di luarnya kan. Di luarnya, bukan yang di dalamnya gitu. Itu tuh 2 lantai dan ada tangga. Pokoknya aku tuh mendiami kamar yang paling belakang dekat si kamar mandinya itu di luar, guys. Nah, udah kayak gitu udah seram loh kan. Itu masih mau ditempati juga. Tapi ini tuh cewek semua ya. Iya, aku belum tahu kan karena belum pernah merasakan hal-hal horor waktu itu. Terus di depan kamar aku tuh, kenapa aku milih yang paling belakang itu, karena di depan kamar aku tuh ada ruang tamunya gitu. So aku mikir kalau misalnya ada yang datang. Tapi ruang tamunya tuh di luar juga, ngerti nggak sih, kayak halaman, kayak ngadep keluar tapi ya ngerti kan gitu. Terus di samping ruang tamu tuh ada tangga ke atas kayak gitu lah pokoknya. Nah, di jajaran belakang itu, di bawah itu 5 kamar, di atas 5 kamar itu tuh baru yang mendiami itu kamar ketiga. Kalau aku kan kelima ya, kalau ibarat kalau dari ujung kan 1, 2, 3, 4, 5 aku paling ujung. Nah, ketiga itu ada orang, tapi terus ada orang beneran. Terus pas aku udah singgah di situ, ada yang baru pindahan itu seorang ibu-ibu dokter atau bidan. Dia bawa anak kecil, bayi yang baru lahir sama ibunya, ibu si bidan itu. Jadi mamanya buat ngejaga anak kecil. Terus di lantai atas 1 orang gitu. Di dapur, kalau dapur itu secara terpisah, jadi di bagian depan sebelum jalan ke belakang, lorong ke belakang. Jadi kan belok kiri itu melewati dapur bersama dulu, terus baru ke kamar aku. Wow, kaget deh. Gimana takut? Belum apa-apa. Nah gitu guys. Terus suatu hari aku ceritain yang sebelum klimaksnya banget ya. Jadi aku tuh kan ospek tuh, karena masuk kuliah tuh ada ospek yang harus mengerjakan tugas-tugas ospek yang ribet itu loh, yang disuruh bawa apa atau apa, bikin surat cinta. Jadi kita kan harus begadang ya. Serem. Belum begadang. Terus udah gitu sampai aku tuh minta bantuan kakak aku dari Bandung. Kebetulan abang aku tuh juga masih kuliah waktu itu, tapi di Jatinangor. Kamu mau apa? Ini. Terus aku sampai minta bantuan dia buat bantuin tugas-tugas ospek aku. Terus udah gitu, kalau ngerjain tugas ospek tuh aku tuh di ruang tamunya gitu kan, biar lebih lega gitu, karena ada meja.
Nah, yang bikin aneh itu setiap malam di lantai atas itu ada yang jalan bolak-balik, tapi suaranya kayak gede banget, kayak duk duk duk, kayak bolak-balik banget. Itu Pak ngerjain di ruang tamu. Iya, dan itu kedengaran, bahkan di dalam kamar pun kedengaran. Iya, saya perawanin ya bun, kasih tahu dong shade-nya. Ya, kita pakai warna hitam ya guys di Iya, yang tadi, yang keras ya. Guys, ini warna hitam kan Pak? Iya, warna itu gitu. Terus udah gitu, Wow, sangat amat pigmented guys. iya, aku baru pertama sih beli yang Milova. Kamu udah pernah pakai belum? Mama pakai obat. Mama. Terus udah gitu pokoknya kejadian itu tuh setiap malam terjadi, dimulai dari pukul 10 malam. Jadi kayak aneh sih ya, kita mikirnya mungkin waktu itu orang ya olahraga kan. Nggak mungkin sih Pak, orang olahraga juga jam 10 malam. Iya, sampai larut malam. Sampai pernah tuh sama abang aku tuh saking gede banget suaranya tuh kayak jam 12-an kok, tapi kita tuh takut. Jadi masuk ke dalam kamar aja tuh apaan sih, mau ngeliat juga sebenarnya bisa dilihat, tapi Nggak ada yang berani dulu. nggak ada yang berani ke atas gitu. Ya udahlah. Tapi ya ibu-ibu kos kan Aku nggak belum berinteraksi sama yang di samping tuh, belum finalnya nih. Pas finalnya banget, mungkin si kosan itu tuh berhantu atau gimana ya, pokoknya ini tuh disebabkan juga sama kesalahan aku gitu. Jadi aku tuh dia belum tahu sama, bagus dong kamu, gimana dia bisa ngomong ini, belum tahu kalau pembalut dapat itu harus dicuci. Mama aku tuh nggak ngasih tahu, bahkan waktu pas di rumah pun aku tuh langsung dibuang gitu loh. iya. Kamu dikasih tahu ya dari kecil? Iya. Satu. Dibersihin. Nah, di rumah tuh aku berapa belas tahun ya, 18 tahun waktu kuliah berapa, pokoknya dari pas aku dapet SD di sanalah di Bandung, aku makanya baru tahu itu tuh ternyata harus dibersihkan ya, karena mungkin selain jorok juga berkaitan dengan hal mistis ternyata ya, dan aku baru percaya, itu ngalamin banget. Jadi itu udah 20 hari aku masih ingat tinggal di kosan itu, jadi udah melewati masa ospek dan aku juga udah terbiasa dengan suara-suara di atas, meskipun setiap hari bersuara ya. Iya. Terus suatu hari itu aku baru dapet hari pertama, dan aku Ini klimaksnya tuh gimana? klimaksnya di kosan itu, tapi masih panjang karena aku pindah kosan masih banyak hantunya. Kenapa hobi kali ya? Terus udah gitu aku buang ganti pembalutnya itu kan di luar kan, toiletnya di luar. Terus ya udah itu lagi banyak-banyaknya hari pertama atau kedua, pokoknya darah tuh yang benar-benar seger, masih banyak itu loh di toilet. Terus tong sampahnya itu di luar, benar-benar depan taman yang banyak pohon itu. Aku buang ya pakai plastik, buang plung gitu. Nah pokoknya terus di kosan aku tuh ada TV. Jadi pokoknya tuh si kosannya di kamarnya itu tuh ada ranjang, tapi ranjangnya tuh pakai kayu, yang di atasnya tuh pakai kasur busa lagi, tapi kayak pakai kayu gitu loh, ngerti nggak, si dipannya kayu. Terus nah di situ pokoknya si dipannya itu ngadep dekat ke dinding. Jadi pas pertama masuk ke pintu kamar itu langsung ada dipan, ada bed frame, terus tembok, jendelanya di sini nih di. Itu pintunya di mana sini? Pintunya di sini, nah ini sama pintunya di sini, di depan. Buka pintu langsung bed frame. Ini buat sholat, ini lemari belah sini, terus di sini ini apa namanya, buat TV. Jendela sama TV gitu. Nah aku tuh belum bisa tidur gitu kan, pokoknya jam 1:30 kalau nggak salah waktu itu tuh. Jadi kayak nggak bisa tidur, udah tengkurap, nggak bisa tidur. Terus akhirnya aku nyamping ngadep ke ngadep ke si tembok gitu. Ternyata nah aku nggak tahu, aku tuh orangnya nggak pernah tau erep nggak di bawah. Dia erep tuh kayak orang ketindihan, kayak sleep paralysis kalau kata bahasa biologinya, biologi ya kesehatannya. Nah gak tau sih, tapi aku ngerasa itu real banget, karena kalau kata orang kalau erep itu kan kondisinya dimana kita tuh lagi terlentang, ataupun mungkin posisi minggir juga bisa erep, tapi yang kita nggak bisa teriak, ya nggak bisa gerak. Nah kalau aku tuh karena belum tidur dan itu nggak merasa engap atau apa, nggak bisa gerak, enggak. Jadi benar-benar kayak intinya pas
aku mau terlelap mau tidur itu nggak jadi tidur karena apa? Karena Berasa. takut banget gue lihat lo karena ada yang naik ke depan aku ke samping kan ada space kan aku minggir gini kan. Di Oh. sini kan ada yang naik. Kamu tau kan orang gendut, orang gede banget, terketak gitu. Nah, udah gitu aku diem kan. Tapi dalam hati anjir udah deg-degan nih siapa? Karena kalau ada yang masuk kan otomatis aku orang depan aku tuh pintu kan. Terus udah gitu ternyata dia tiduran. Aku nggak ngerti kayaknya dia tiduran juga di samping aku. Yang aku sadar dia nyekik aku beb. Tapi tangannya tuh yang aku rasa tangan panjang tuh kerasa kan. Iya. Kayak keranjang dan itu dingin banget, sedingin kayak dingin dari es. Terus udah gitu tapi aku tuh kan kalau erep-erep ya mungkin kalian yang pernah erep-erep merasakan hal seperti itu tuh sulit untuk bangun atau untuk ngebalik. Kalau aku tuh enggak, aku tahu ini hantu terus aku kayak langsung baca ayat kursi atau apa terus aku ngebalik benar-benar itu hitungan detik banget ketika nih si tangannya tuh udah di sini tapi belum dieratin gini aja tuh, Iya. aku tuh udah melek gitu kayak astagfirullahaladzim lagi aku langsung ngebalik tuh udah nggak ada. Untungnya pas waktu itu aku itu tuh jam berapa ya pokoknya dari setengah satuan juga dan aku tuh nggak bisa tidur lagi Sampai pagi. Sampai Kok kalau pagi. kayak gitu udah nggak bisa tidur lagi tuh kok. Iya aku mau ke tetangga karena belum kenalan dan tetangga di situ kan ibu-ibu yang punya bayi ya maksudnya belum kenalan lah gitu terus akhirnya tapi di samping itu ada dengar suara bayi nangis terus terus akhirnya Bayinya nggak. iya, dan kamu tahu nggak ternyata malam itu tuh serangan ya. Ada klimaks ya. Pas pagi-pagi tuh penjaga kosannya tuh laki-laki. Jadi pada udah terang nih ya. Aku nggak tahu sih, aku sampai nggak salah dulu. Aku nggak berani keluar takut. Sampai ngedengar ada orang baru tuh aku keluar. Kayak aku nonton TV aja tuh sambil kayak mencoba untuk nggak tidur karena takut ada lagi kan. Iya. Terus udah gitu si emang AAA-nya yang jaga kosan itu heboh tuh di depan kamarnya si ibu kosan. Terus aku keluar dong, terus udah gitu kenapa kata aku tuh aku belum cerita. Iya ini anaknya si ibu ini bayinya aneh neng katanya. Si ibu itu cerita kenapa bu? Ya dia itu nangis dari jam 2 sampai jam subuh. Tapi nangisnya gini, nangis tapi kayak ketawa gini. Gitu itu sampai saya baca surat ayat kursi baca surat pokoknya di ngaji itu nggak mempan katanya dan itu kayak fokus ke satu titik gitu loh kan harusnya ngeliat si ibunya dia nggak mempan gitu loh kak balik konselan ya saya terus udah gitu oh gitu ya kata aku teh aku belum cerita tuh terus akhirnya si anaknya reda, si bayinya tuh reda ketika udah azan, udah beres tuh. Tiba-tiba hilang aja gitu. Tiba-tiba kayak kembali normal. Si bapak itu kan lagi cerita tuh si mas si AA-nya tuh cerita juga. Wah kayaknya tunggu apa aku dulu yang cerita ya? Iya saya juga malam diganggu kata aku begini. Terus si AA yang cerita, wah kayaknya memang ada serangan nih katanya serangan apa? Soalnya gini ceritanya katanya yang kan anaknya si ibu tadi anaknya si ibu aku lupa sih dia cerita siapa kan udah lama banget ya pokoknya ada informasi anaknya itu lagi masuk PNS kalau nggak salah pokoknya itu baru keterima ke PNS dan ada pelatihan gitu untuk bidan atau dokter aku lupa di hotel poster itu yang seberangnya dan katanya tuh pokoknya kan abis pelatihan tuh jam 7 terus abis jam 7 itu kan ada kayak refreshing bisa karaokean gitu loh pasti di tempat yang sama di ruangan seminar itu kita nyanyi gitu sambil karaoke. Nah katanya tuh ada yang melihat beberapa hantu masuk ke kos gitu bukan ke hotel poster dan ada yang kesurupan masal kalau nggak salah di situ tuh pokoknya di hari yang sama di malam itu terus kayak serem banget kan tapi aku ada yang aku lupa ceritanya pokoknya ada kejadian juga di hotel poster dan itu tuh nggak tahu kerasukan apa pokoknya ada ngelihat hantunya tuh banyak aja nggak tahu pokoknya gitulah ceritanya wah kata kota berarti ini ada serangan ya
Cuma yang lucu banget. Kenapa harus serangan gitu? Serangan malam kali Beb, kan mungkin waktu itu kayak mungkin Jumat, hari malam Jumat apa Kliwon gitu. Kliwon atau apa suro ya? Nggak tahu. Satu suro. Ya mungkin aja kita nggak tahu gitu. Terus udah gitu kan beres, terus akhirnya aku suka masak kan, karena aku tuh suka dibekalin ayam ungkep gitu loh Sama mama. sama enggak, kakak aku kan, mamaku udah sakit, kakak aku yang pertama itu ya baiklah gitu, suka ngasih. Kalau aku pulang ke Sukabumi itu dia suka bawain ayam ungkep, terus aku tinggal masak. Selalu ketemu kan sama teman-teman yang di blok dalam di dapur, kebetulan mereka tuh lagi masak juga. Terus Satu kos kakak nih, Kak? satu kos setelah kejadian itu, dan aku tuh nggak cerita apa sih, ya nggak cerita apa-apa, bahkan yang mereka yang nanya karena udah pada gede gitu loh, senior anak Unpad rata-rata. Disebutin, aku bukan kuliah di Unpad tapi ya by the way, aku di Yayasan BJB Ekuitas. Terus udah gitu dia tuh cerita, ada tuh masih ingat kakak-kakaknya tuh endut gitu itu ya di Unpad, semok tapi pendek, terus aku lupa namanya siapa. Terus dia bilang, kamu kamar di mana? Aku di nomor sekian gitu, di belakang. Hah? Serius lah di situ? Udah diganggu apaan katanya tuh? Iya, dia udah ngomong kayak gitu. Hah? Kok kakak tahu? Emang diceritain dia? Enggak, kan horor daerah situ. Tuh, pantesan gak ada yang nempatin. Ya ampun, akhirnya aku cerita lah gini, emang salah aku sih Kak, aku baru tahu gini. Oh, lo tau nggak si Kak ini, Kak siapa gitu, ada di depan kakak-kakak cantik. Aku tuh ingat muka tapi lupa nama, shock memory anjir. Ini yang nempatin di belakang tuh pernah ada tuh cerita. Kebetulan dia tuh ada kalau nggak salah di situ. Terus iya dulu tuh aku pernah nempatin kamar yang Tuh gitu. iya di samping kamu tapi dir katanya. Yang di tempat si ibu-ibu sama bayi itu dong. Iya, dan aku nggak kuat tahu dir, karena kenapa aku suka urut terus, dan aku ngelihat penampakan. Jadi penampakannya tuh katanya gini, aku tuh tidur, dia terlentang tapi dia susah bangun. Pas kan kadang kalau orang urut itu suka ngelihat penampakannya. Iya. Nah pokoknya dia tuh melek, tapi ada yang megangin kakinya dia di ujung kaki, di bagian sini, Di mata mata kaki gitu, kayak dua-duanya tuh dipegangin. Jadi nggak bisa gerak. Iya, dipegangin sama Kunti, aku lupa. Pokoknya dia si yang megangin itu tuh ngasih petunjuk gitu, kayak lihat nih di samping di bawah. Kayak Ada. iya, ada hantu kayak begini nih. Pokoknya ada dua makhluk aja, Kunti kalau nggak salah di situ. Yang akhirnya tuh dia pindah ke kamar depan dan nggak ada apa-apa. Setelah di kamar depan tuh nggak ada lagi apa namanya erep-erep kayak gitu. Jadi kamar depan dia Jadi itu emang kamar yang kakak tempat itu emang horor kali ya. Selain aku juga yang salahan gitu. Mungkin salah nggak sih sebenarnya? Apa memang gimana kepercayaan kita? sebenarnya kalau katanya sih kan soket kan dibuat tuh memang untuk nggak usah dibersihin lagi gitu loh. Oh gitu. Iya, ada beberapa yang bilang tuh kayak gitu. Sebenarnya ya. Tapi berarti boleh dong edit. Iya. Kalau kamu percayanya gimana? Dia kan dari dulu udah disuruh bersihin sama mama ya dibersihin. Alasannya kenapa tuh? Mama ngejelasin nggak apa emang berkaitan dengan horor, apa emang Iya. horor? Enggak ada berkaitan sama horor. Iya, saya kan suka dengar podcast horor gitu, dan memang banyak juga ternyata cerita yang Nanti disukain setan gitu. iya, terus diganggu juga karena tempatnya horor, dan kayaknya berpengaruh karena horor juga tempatnya karena ada juga yang aku dengar Kak, dia tinggal di apartemen yang horor, dan karena dia nggak pernah dibersihin terus dia diganggunya ekstrim juga gitu, kayak aku gitulah kurang lebih. Mungkin soalnya kalau pas di Sukabumi itu kan aku udah terbiasa tuh dari pas dapet dari S itu gak kenapa-napa gitu, karena mungkin Ya memang nggak ada ini. atau nggak penunggu rumahnya oke gitu, kayak udah kan aku orang pribumi gitu, bukan orang luar yang gitulah, udah maklumin kali ya. Terus udah gitu akhirnya aku takut dong, pokoknya udah kejadian itu tuh aku tuh nginep di rumah di kosan teman kalau nggak salah. Pokoknya aku takut aja, seminggu aku nggak mau tinggal di kosan kakak. Aku takut banget, takut kejadian lagi dicekek atau apa, aku ngeliat penampakan. Tapi kan kakak nggak tahu. Apa?
Kalau kakak tahu, kakak Tahu, ceritain. tahu dong, iya. Heboh gimana. Terus udah gitu pakai eyeliner dulu. Aku mah gampang kok di. Terus udah gitu akhirnya aku nyari Ternyata bisa loh, padahal nih matanya ini sebenarnya susah. Diva keren, kamu berarti memang ahli buat Tapi kok make nggak up mereng ya? art. Udah deh, biarin aja. Enggak Agak mereng. miring. Bagus, kamu kayak pakai kacamata, tapi serem. Belum keren Diva, kamu harus foto sih. Iya pasti nanti kita foto kan. Iya sih. Terus udah gitu akhirnya aku nyari-nyari kosan lagi kan, karena aku takut sambil aku di kosan teman itu, sambil aku nyari-nyari info. Ini punya kamu, punya ini. Eyeliner aku mana ya? Kakak semuanya ini. Desain. Terus akhirnya aku mau nyari-nyari tahu lagi tuh yang kosan yang lebih enak fasilitasnya sama yang nggak horor gitu. Aku ketemu lah di daerah Bekamin, gak apa lah nyebutin karena Bekamin kan banyak yang orang Bandung. Pokoknya aku ketemu tuh di daerah Bekamin, gak jauh dari situ. Akan aku sebut nama kosannya. Pokoknya itu tuh kosan itu ada dua unit gitu loh, dua kosan, dua kamar, gimana ya? Kayak ibarat kalau di perumahan mah tipenya 2 unit dijadiin satu gitu loh, satu unit rumah dan dia beli lagi satu unit rumah tuh jadi satu gitu. Oh, dalamnya dibelah gitu. Enggak, tapi punya Ruko. dia bukan rumah tapi dijadiin kosan. Pokoknya intinya kosannya tuh besar 2 lantai tapi dia tuh punya 2 unit rumah intinya dijadiin satu gitu. Nah aku tuh ngekosnya di unit yang satunya lagi karena ada 2 unit kan, tapi itu sampingan dan nggak ada jalan nggak ada connecting door antara satu unit tapi memang 2 aja gitu. Nah di situ kos wanita juga, khusus wanita. Pokoknya aku tuh nyari yang kos putri ya biar nggak risih gitu loh. Tapi di situ tuh rame banget ternyata dan 2 tingkat gitu loh. Tapi cewek semua. Cewek semua dan banyak dari kampus aku kalau di situ. Tapi kalau di situ tuh kamar mandinya tuh barengan gitu. Jadi Ampun. kalau di yang aku kan kamar mandinya satu untuk semua. Kalau di aku tuh di dalam tapi satu kamar mandi untuk 2 kamar, untuk 2 orang. Iya. Jadi ada connecting door antara teman sebelahnya gitu. Jadi sebisa dari kamar sebelah itu sebenarnya bisa menjangkau ke kamar aku lewat kamar mandi, ngerti nggak sih? Kayak gitu, ngerti nggak? Ngerti di tengah kamu. Di tengah, jadi ada connecting door antara satu kamar dengan kamar yang lain. Nah, terus intinya aku tuh pamitan dong udah bayar tuh di situ. Udah fix nih gue di sini aja gitu karena rame nih di lantai 2 tuh kakak kelas aku semua rata-rata. Terus udah gitu akhirnya aku pindah, aku pamitan ke kakak-kakak anak-anak Unpad itu yang banyaknya tuh anak Unpad di kosan yang sebelumnya. Terus dia nanya, "Dir, kamu pindah kemana?" "Bekamin." "Kosan apa ini?" Om nyebutin. Gila, itu dulu bekas kosan gue katanya. Oh iya, aman Kak di situ. Mana ada aman katanya. Lebih seram di situ, Dir, katanya. Hah? Yang benar, kenapa? Yang pertama itu rawan pencurian karena dulu tuh ada bukan aku sih, jadi ada pencurian laptop diambil yang mungkin teman sebelahnya kali ya yang ngambil karena kan ada connecting door itu loh. Iya. Jadi rawannya gitu terus udah gitu selain itu si ibunya melihara kuntilanak. Kata dia kalau ya kuntilanaknya tuh ada 2 dir katanya tuh di tangga sama ada di kamu bakal nemuin satu gudang yang di ruang tamu adanya di tengah-tengah ruang tamu tuh ada gudang. Nah ditaruh di situ satu. Demi apa, gila gue udah bayar lagi, gimana dong Kak? Ya udah sih, udah bayar, udah cabut aja kan. Gue juga takut kan di sini, ya sengaja di sana banyak orang, nggak aku sendiri di belakang gitu Kak. Ya udah Dir, kata good luck ya. Semangat. Oh dia bilang kayak masih semangat gitu, terus kamu kunci aja, kayak selalu kunci, jangan lupa habis mandi biar teman sebelah kamu tuh nggak bisa masuk gitu loh. Karena mungkin kayak kehilangan laptop itu tuh lupa nggak dikunci gitu. Udah pindah tuh aku kebetulan nempatin yang di kamar bawah yang depan gudang itu. Jadi tuh Emang kakak aja gitu yang senang mencari ini ya. karena yang kosongnya itu dia
Jadi depan ruang tamu tuh ada gudang guys. Gudangnya tuh ada bener-bener di tengah-tengah. Ini lebih horor bener kata kakak-kakak itu. Tapi aku nggak takut. Malah aku bilang cantik karena menampakin beb. Ih, nampakinnya tapi ini udah gitu. Gila. Terus udah gitu akhirnya aku pindah ke situ dan itu tuh karena nggak ada sirkulasi udara, jadi atas cahaya yang masuk ke dalam si ruang tamu itu dari fiber, bukan fiber ya, kamu tahu nggak ya sih yang transparan gitu sehingga cahaya masuk kayak matahari itu masuk ke fiber Kaca. ya, bukan kaca, Nggak tahu. yang Nggak tahu di warna-warna mana-mana. kayak plastik gitu. Tahu. Ya tahu nggak sih? Seng gitu kan tuh. Kayak seng Iya, tapi plastik. ya, nah itu tuh cahaya cuma dari situ. Jadi kalau misalnya memang enggak cerah mataharinya tuh gelap gitu loh, bener-bener sirkulasi udaranya tuh jelek sebenarnya. Terus intinya aku tuh kejadian pertamanya yang bikin horor banget itu adalah ketika hari Sabtu sore, aku lupa tanggal berapa, tapi nggak langsung digangguin nih kalau aku pokoknya lagi Sabtu sore tuh, hari Sabtu tuh di sana tuh sepi karena mungkin pada main. Nah kebetulan kalau aku belum punya pacar, jadi aku tuh masih sama teman aku namanya si Upi. Upi kalau nonton nih video ini dari Garut. Teman aku tuh Upi dan dia ngekos juga tuh di dekat UPI ini universitas. bukan Betul. universitas, nama orang. Oh, si nama Upi. orang. Upi namanya itu namanya. Kan di Bandung kan juga ada kan. Iya ada, itu di atas itu. Dago kan? Oh, Bukan Dago apa sih? Dia kan pernah olimpiade di situ soalnya. serius. Iya. Itu tuh di Setiabudi saya atas. Terus udah gitu aku tuh lagi nyapu gitu loh sore-sore. Oh zaman itu tuh lagi zaman zaman BlackBerry. Nah aku tuh lagi pakai BlackBerry yang paling murah Gemini. Tapi si Upi tuh belum pakai BB gitu loh, dia tuh kayak masih pakai HP yang Nexian kali ya. Pokoknya ada yang di bawah BB. Itu apa ya? Nggak tahu kak. Pokoknya yang murah-murah. Sorry bukan murah ya, gue murah sih. Pokoknya ada yang di bawah BB gitu. Aku nggak tahu dia pakai apa. Terus dia baru megang juga tuh BB aku. Terus dia mungkin Upi pengen beli ya kali. Jadi dia megang ya kayak ngecek fiturnya gitu. Dia ini bagus ya. Gitu aja sih, bagus. Kalau bagus mah ada yang lebih bagus kata aku. Dia cuma ini murah aja. Terus sumpah nggak sama, gila. Diva aku masih di sini, kamu udah di situ. Terus udah gitu sore. Karena Diva tuh bisa mendengar sambil Diva tuh bisa gerak, tapi Diva nggak bisa ini ngomong. Itu dia. Ya udah bagus. Berarti kamu nanti cerita aku yang ini ya. Terus udah gitu gimana? Nah udah gitu aku lagi nyapu. Ada TV juga di situ tuh. Sebentar deh. Terus fokus. Sumpah lihat deh guys. Gak rata. Fuck. Gimana ya? Sebentar ya, aku mute dulu nih. Sampai ini aku rata, kayak butuh konsentrasi, otak gue nggak sinkron gini. Nanti aku lanjut lagi penampakannya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh tebel banget gitu loh. Tapi Diva juga pernah loh kak. Kayak gitu. Jadi Diva kan punya ada ruko ya di Medan kan. Nah dia di ruko yang paling kanan ada 3 ruko dempet di Medan. Ya udah selingin dulu sama kamu ya. Iya, Diva ada 3 ruko dempet di Medan itu. Yang paling ujung kanan itu disewa. Awalnya tuh kosong kak, kanan kiri tuh Berapa kosong. 3 ruko itu? Iya 3 ruko tuh awalnya tuh kosong, tapi karena kayak pengen udah yuk pindah aja yuk ke depan karena itu di pinggir jalan kan. Nah jadi kami nempatin yang di tengah, yang kanan kirinya udah disewa aja gitu loh. Kamu nempatin usaha juga berarti? Usaha cuman jualan apa ya? Jualan apa kemarin tuh lupa gitu kan. Nah udah habis itu apa tuh namanya? Siapa Mana lihat? Bagus. Cakep banget Diva. Kamu jago deh. Terus udah gitu kami nempatin yang di tengah kan, yang mana kanan kiri itu kosong. Nah Diva sebenarnya entah kenapa nggak terlalu takut sama manusia, tapi kalau sama hantu tuh sumpah
Itu Mama Diva masih manusia ketawa. nggak takut. Nggak terlalu takut Diva sama manusia, karena Diva saat itu Diva punya basic bela diri. Oh oke. Jadi Diva nggak terlalu takut. Nah, habis itu Lagi mencari yang merah. di rumah itu kan sering sendiri kan. Hmm. Diva di rumah itu sering sendiri, jadi kayak Infonya. iya di rumah itu sering sendiri dan sensitif terhadap hal yang seperti itu, bisa tiba-tiba kayak merinding. Nah, Diva tahu dari Mama Diva yang di rumah paling kanan itu ada nenek-nenek. Dia yang paling kanan itu dia ada 3 tingkat Kak. Nah, itu rumah Diva dulu waktu pas kecil. Jadi apa itu namanya? Jadi kata Mama Diva itu dia di lantai 2 ke lantai 3 di tangga itu ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek, ada anak-anak 2 orang. Di rumah itulah pokoknya, tapi nenek-nenek itu nggak bisa gerak. Itu kata siapa? Kata Mama? Iya, cuma bisanya di tangga. Nah dulu si anak-anak itu teman main kecil Diva. Kamu bisa lihat dong. Waktu pas kecil kan mana ya? Ya terus Kayaknya tunggu sorry. Kayaknya yang paling bagus makeup kali ini kamu ya sekarang. Gue Diva tuh nggak bisa sebelah kiri Kak sebenarnya. keren. Itu kamu pakai apa? Pakai ini. Gila, keren banget. Untung bener beli ya, Beb. Please tolong kali ini tuh rame, tolong. Ini udah kayak Nih ya di sini yang kok kemarin mungkin aku yang paling effort ya, tapi di sini Diva tolong sudah effort banget. iya guys, tolong dong guys. Kamu dandan cantik aja. Ini curang. Ya, makin curang cantik. Tuh Kak, jadi kan Terus jadi tuh Diva waktu pas sendiri tuh nenek Diva lagi ngaji, Mama Diva lagi pergi, adik-adik juga lagi pergi tuh kalau nggak salah sama Mama. Kita sendirian jam 10 malam. 10 malam. Iya. Padahal belum malam banget loh. Iya, dan itu di rumah Diva di tengah kota kan Kak. Oh, terus rame dong masih harusnya. Iya, jadi itu kan ada 3 kamar. Nah, kamar paling belakang di atas ada 3 kamar. Kamar paling Di lantai berapa? Lantai 2. Oke. Kamar paling belakang itu cuman digunain untuk walk-in closet, Walk-in closet itu gimana? untuk baju doang. Oh, oke. Siap mandi pokoknya pas sana gitu kan. Mm-mm. Duduk mereng-mereng. Abis itu lewatin. Wah, Lewatin apa? kamar itu karena dia kan dari Iya, kamar yang walk-in Diva. closet itu. Iya, jadi kamar itu paling depan karena sama balkon. Oh. Di tengah tuh kamar nenek. Itu dia di lantai atas. Iya. Di belakang kamar nenek itu itulah kamar kosong itu. Oke. Yang dijadiin walk-in closet itu. Terus yang horornya tuh kayaknya di walk-in closetnya. Pintu tuh ketutup, Pak. Pintu ketutup. Pintu ketutup. Pas Diva nyapu, naik bulu Diva sana merinding, coba Nyapu? Iya, nyapu beresin kamar. Jam 10 malam. Iya, beresin kamar Diva. Oh, Kayak oke. kotor aja gitu loh kamar, jadi pengen diberesin. Hmm. Nah, abis itu Diva nyapu kan, nyapu. Pas lah di dekat situ. Bulu kuduk Diva udah nyanyi sambil teriak-teriak, biar nggak takut. Pintunya kebuka sendiri. Nggak ngedengerin musik. Sambil dengerin musik. Pintu kebuka sendiri yang Pintu kebuka walk-in sendiri. closet. Cetek, jeder. Terus kamu gimana dong? Loncat. Lu jangan mengganggu dulu, aku lagi takut dia. Udah, habis itu Diva langsung cepat-cepat nyapu. Tapi kamu nggak teriak keluar gitu dia? Enggak. Keren banget. Cepet-cepet. Kamu berarti nggak setakut itu. Iya, tapi waktu itu Diva takut. Cepat-cepat nyapu. Hmm. Habis itu ini masuk kamar, Hmm. nonton YouTube. Hah? Mana sendiri lagi? Iya, sumpah terus aja. Aduh, ini papa ini orang rumah. Jadi penghuninya selain nenek-nenek itu yang temen, yang anak-anak. Iya, tapi yang di rumah Diva yang di tengah yang Diva tempati waktu itu Diva nggak tahu itu siapa. Udah kan Pak. Terus? Selesai nih. Ya, kurang maju. Terusnya di sini nih. Ya, Mana lihat? kurang maju. Dia kurang maju. Harus fokus emang ini tuh challenge guys sebenarnya. Setiap cerita sambil make up itu apalagi kamu itu siapa aktornya di aktor apa make up ala siapa? Nggak tahu nih lewat TikTok. Oh, lewat TikTok kayak bapak Pak.
Terus gimana dia lanjut? Tunggu. Lagi mereng. Duh, kayak mana nih mereng dia? Tinggal di apply lagi nggak sih? Emang gila, untuk perdana kamu hebat loh itu. Kok aja belum beres nih, masih mau cantik dulu. Kok beda gitu loh? Jangankan kamu, tapi udah kok. Jadi tirus ya muka kamu. Iya, memang efeknya seperti itu sih. Oh, agak beda kayak. Oke. Ih, pengen dihapus deh yang sebelah sini gimana Hapus ya? aja. Ada make up air remover, dia ambil. Air remover tapi nggak apa-apa. Tapi kan ini udah pakai blush on. Oh iya sih. Aku lagi Dipa ya, lanjut ya yang kemarin ya. Yang kemarin. Itu terjadinya setahun sebelum Dipa berangkat ke Jakarta. Terus? Ya, jadinya kan kayak udah dibuka itu, Dipa masuk. Terus ada temennya Pak. Dipa masuk kamar, hidupin YouTube, nungguin orang tutup. Tapi kejadiannya hanya itu aja. Enggak, itu sebenarnya kalau untuk di kamar itu tuh memang sering merinding aku gitu. Kayak diliatin, ngerasa nggak sih ada yang ngeliatin gitu? Pernah nggak sih? Nggak pernah. Itu sering kayak ngerasa ada yang ngeliatin. Nggak mau pede tapi rasanya ini kok berapa kali gitu. Kok ngeliatin yang ngeri kali. Udah, terus kan yang di samping rumah yang samping ada yang nyewa. Diva kenapa digituin? Takut gue. Bingung Kak. Oh, terus? Rumah yang samping kanan, paling kanan yang nenek-nenek sama bocil 2 itu ada yang nyewa. Oh, yang penghuninya. Terus disewa lah kan, sudah disewa, dibersihin, dibacain ayat-ayat. Lo nggak apa yang terjadi? Ada nemuin kepala kambing di bawah ini, kayak jadi cara nemuin Kayak pesugihan dia. itu Kak. Jadi di satu rumah itu punya siapa sih? Pokoknya. itu nenek. Dia nenek kamu? Tinggi nenek kamu. Juga. Iya. Benar. Tapi suaminya sih. Wah, aduh, tiba gue takut aku. Sampai kerudung aku copot nih. Terus Diva, Itu Kak, kan ada nemuin ari-ari bayi sama kepala kambing di dalam satu kayak. siapa yang nemunya? Yang penyewa itu dia nyewa untuk travel haji dan umroh. Kenapa dia sampai nemuin digali kah? Jadi itu kayak di satu pojok itu kayak ada gini. Dari dalam. Gak mungkin orang kan Kak yang ngedor dari bawah itu kan di semen. Akhirnya digali kayak dulu gini, deh. di gini, di keramik gini. Gila, serem banget. Tuh, bayangkan di ujung situ ada yang gini. Tuh. Terus ini digali, tapi Digali. dia persetujuan nggak? Iya, karena kan berhubung kami juga di samping ya langsung minta persetujuan aja untuk digali gitu. Oh, karena ada aneh gitu ya? Iya, karena karena habis didoain Kak, kok ada yang kayak gitu. Oh, mana dipakai buat haji lagi? Iya, jadi didoain tuh sama mereka. Nah udah, apa tuh namanya? Maaf. Dibuka lah sama mereka. Bau kali. Ini kayak lagi nonton film horor. Bau kali. Dan di situ dia bang nyaksiin Kak semuanya. Jadi ini kain Dibungkus ya? ada kain kafan Kak. Kain kafan 3 lapis. Kain kafan 3 lapis, ada ari-ari bayi. Tahu Apa gini sih? Tahu ari-ari bayi kan? Tahu Diva, Nah, aku tahu. Tuh ari-ari bayi. Terus? Kepala kambing. Kakak bayangin. Diva, itu kamu pesugihan nggak? Nggak tahu lah ditentang pesugihan. Serem banget Diva, terus gimana dong? Udah dibakar Kak. Dibakar 3 jam nggak kebakar. Gila. Jadi mulai pembakaran itu setelah asar.
Tapi nenek kamu, kakek kamu waktu itu masih ada? Masih Nggak ada, udah meninggal. Gila. Keluarga kamu pun nggak ada yang tahu pas ditanya ini apa gitu? Nggak ada yang tahu. Orang kamu semua tuh, tapi memang dulu kakek kita tuh sering pengajian. Masih bisa jadi gitu. Kalau orang zaman dulu kan klinik gitu ya. Bahkan abis itu dibakar 3 jam awal tuh nggak kebakar Pak, sampai jam 9 malam baru 3 jam? Iya 3 jam nggak kebakar. Gila, horor banget. Kamu nggak coba ke ustadz si ibunya itu? Yang doa lu kan Ustaz. Yang Itu ngebakar kata juga ustadznya apa? Ustaz. Biasanya kan ustadz tuh tahu tuh. Kata nggak ada bilang apa sih. Maksudnya kita nggak dengar jelas apa kata Ustaz. Terus Diva gimana? Ya udah itu kayak gini itu kayak wah, mana kepulan asapnya tuh bau kan. Karena kan bangke kan. Asapnya tuh bau. Kayak udah lama gitu, itu udah berapa puluh tahun ya? Si rangka si kepala kambingnya Utuh Pak, masih utuh. Berarti Ari-ari bayinya juga. tunggu. Kalau Ari-ari bayinya tapi busuk. Oke. Rukonya dibangun tahun berapa? Kita ada Dari buyut Dipa udah dibangun. Coba. udah dibangun. Iya. Dari buyut Dipa. Logikanya Itu ruko udah 20 tahun lebih. tunggu, berarti tapi kemungkinan aja sih ada yang nanam setelah dibangun ya nggak sih kemungkinan? Nggak tahu. Menurut kamu itu dibangun setelah pas ketika dikubur ketika dibangun apa? Nggak tahu Kak, Dipa nggak tahu sumpah. Serem banget sih, tapi memang serem banget tentang pesugihan-pesugihan kayak gitu, ilmu hitam. Soalnya sekarang tuh film-film horor di Indonesia, apalagi luar mah udah dari dulu ya. Iya. Kayak banyak banget yang tentang pesugihan, kayak kambing kandang gubrak juga tuh serem banget kalau aku udah nonton. Kalau kamu pasti Dipa nggak pernah nonton film horor ya? Pernah, maksudnya tuh kayak nggak habis atau ramean. Kalau buat kayak seru-seruan gitu ya. Nggak pernah untuk nonton sendiri. Oh enggak, bisa diikutin nanti. Itu percaya kayak gitu. Kata siapa kan diikutin? Enggak, kita takut aja. Ini kalau diajak nonton film horor, kita tuh nggak pernah mau. Terus lanjut. Kamu belum. Terus Div lanjut. Udah yang cerita di ruko kamu. Iya, itu sih yang paling serem. Epic banget ya. Iya. Sama ya itu gangguan-gangguan kecil aja datang dari kamar belakang. Tapi penampakan belum pernah lihat. Ih, jangan sampai amin-amin ya Allah, astagfirullah. Si rukonya sekarang masih ada nggak? Masih. Yang nempatin masih mau. Kosong 3. Dan itu tuh kan jadi ruko itu semenjak nenek buyut meninggal yang buat ruko itu. Yang buat ruko itu kan nenek buyut sama nenek Dipa. Sumpah nih Semenjak- mata kok gini banget. Dan itu tuh sekarang jadi sengketa. Sengketa terus. Jadi sengketa tuh sekarang karena kayak ya udah jadi 3 anaknya itu semua kayak itu pada ngebangun gitu, pada ngebantu ngebangun, padahal yang ngebangun mah nenek Dipa sama nenek buyut Dipa. Biasa ya kayak apa namanya tuh perebutan harta. Iya Kak, satu ruko lumayan enggak? Wow, karena pinggir jalan ya. Iya. Sumpah, guys. Untung gue make-upnya badut, ini bulu matanya begini banget. Jadi kamu berapa lama tinggal di ruko itu? 1 tahun doang. Setelah itu pindah ke rumah yang sekarang ditempatin mama ya? Iya. Nah, kalau rumah yang ditempatin mama sekarang itu sebenarnya serem sih Kak. Horor juga. Serem sebenarnya lingkungannya. Lingkungannya orang-orangnya. Enggak, karena di depan rumah itu ada rumah hancur yang udah nggak dipakai. Oh iya. Ada 2 rumah hancur yang udah nggak dipakai. Ini tuh Diva ngerasa kayak sering kayak ada yang lewat. Di situ lah pokoknya serem lah. Terus udah gitu dilanjut yang tadi sore-sore tuh aku lagi nyapu. Jadi Upi kan lagi selonjoran ngadep ke pintu. Jadi posisinya dia yang ngadep ke pintu, terus selonjoran di
bed frame di kasur. Udah gitu, tiba-tiba si Upi itu lagi foto nyobain kameranya yang BB Gemini. Nah, jepret, tapi view-nya tuh aku. Ini harus dibersihin nggak bisa. Ya udah sok silakan. Ada pakai, ada itu. Aku lanjut ya. Terus udah gitu. Wow, bagus banget. Akhirnya si Upi tuh ngecek si hasil foto kamera BB itu, Din. Dan dia tuh manggil, dia nggak teriak sebelumnya, tapi dia manggil dulu aku. Di sini deh. Kenapa lo lihat di foto ini? Terus udah gitu pas dilihat, Ternyata kenapa dia zoom tuh? Kenapa aku nggak ngeliat apa-apa, itu pantat gue juga gede. Terus ternyata itu tuh di situ di pantat, di sampingnya pantat aku ada muka tirus gitu, matanya belok cakep. Jadi kuntinya gini nih, jadi aku kan lagi, aduh maaf ya tapi gendut, lagi gini nih, lagi nyapu. Nah si pantat aku tuh sejajar dengan galon, jadi si galonnya itu tuh ketutupin pantat aku setengah. Nah muka dia itu setengahnya dia, jadi kayak ngeliat ke kamera muka dia setengah gitu, segini, tapi dia ngeliat ke kamera, jadi kayak dia juga kayak lagi duduk posisinya mungkin, karena serem si wajahnya dia itu sepantat aku, berarti kayak lagi duduk gak sih guys? Nah emang serem sih. Terus tapi cakep banget, kayak hidungnya tuh nggak jelas, kayak apa ya namanya, kayak ada darah-darah gitu, tapi nggak jelas kayak kita gini, bukan bentuk hidung, tapi matanya benar-benar jelas tuh, matanya bulat, blok gitu, terus pipinya tuh tirus, terus dia ngeliat kamera. Sadar deh dia, Sadar. Dia cantik, Iya, dia cantik. foto. Iya, Ya kali ya. Allah. Dan kamu ini nggak sih, tahu nggak sih Beb, kalau kamera-kamera dulu tuh Bisa nangkap yang kayak gitu. iya, kenapa ya? Nggak tahu di Kak. Sumpah. Ya Allah, bulu mata gue lihat Diva. Sekarang kali ya. Terus akhirnya aku teriak, hantu di luar itu teriak, tapi nggak bisa siapa hantunya. Cepetan, aku nginep di kosan kamu ya, Pi. Aku takut banget ngeliat ini semua, nggak takut kayak gila. Ada bener, aku ceritain lagi tuh, cerita dari mbak-mbak, kakak-kakak, anak unpad, ya, kabar di kosan aku yang sebelumnya itu bahwa rumah kosannya berhantu. Terus gue ceritain ke siapa, terus lu kenapa udah dikasih tahu masih mau ngekos di sini? Ya gue udah bayar, kata aku kayak gitu. Terus udah aja. Iya namanya udah bayar ya. Iya kayak, tapi aku pertama kali ngelihat penampakan gak langsung itu di handphone BB aku sendiri yang nggak punya aplikasi. Itu nggak ada aplikasinya guys, dan itu anaknya gaptek yang baru coba tes kamera aja, dan itu muncul. Terus akhirnya dari situ tuh kebetulan aku cerita tuh, karena kalau di situ rame kan, banyak yang aku kenal. Aku belum bersosialisasi ke kamar atas sih. Kamar atas itu anak-anak akuntansi, senior aku, tapi di ujung kamar itu Ada satu kamar yang aku kenal, ternyata dia tuh senior aku di SMA dulu. Dia kuliahnya di Widya Tama. Aduh, sebentar ya guys, aku harus ini dulu soalnya. Iya. Ini balik ke setelan fokus. Iya. Setelah itu aku akhirnya ngasih tahu tuh penghuni situ bahwa ada penampakan dia Di foto itu. iya, sampai akhirnya aku cerita ke senior aku yang tinggal di bawah satu lantai sama aku, yang senior SMP itu, yang kuliah di Widya Tama. Serius dia, iya lu hapus aja dia, katanya si fotonya, soalnya mitosnya terus jadi bakal diikutin terus loh kalau emang nggak dihapus. Kalau bisa sih jangan di-share sama orang gitu. Terus akhirnya, sayang nanti aja Kak. Lah, Aku mau cerita ke teman-teman aku ada hantu. Kayak kan kadang orang tuh kan nggak percaya kan kalau ada di YouTube. Terus kalau zaman dulu kan ada yang video-video 3GP, nggak tahu video-video yang 3GP lagi, yang kualitasnya jelek itu loh. Itu kan banyak penampakan gitu, dan itu tuh kan bisa editan. Iya. Kita menganggapnya itu editan, ternyata enggak loh gitu. Ternyata ada bener ini kayak kerekam. Kalau kamera zaman dulu tuh kenapa ya? Itu jadi misteri sih. Kayak kenapa bisa, padahal kan kalau dari segi kualitas zaman sekarang
bisa lebih iya gitu. Kenapa hanya bisa ketangkap sama kamera-kamera jadul yang masih buram-buram gitu. Terus udah gitu akhirnya aku tuh kayak mungkin sugesti dari kakak kelas itu kali ya, jadi kayak merasa diikuti gitu loh. Sampai aku waktu itu lagi ikut UKM kampus, lagi aktif-aktifnya tuh semester pertama tuh pokoknya ada teater, aku tuh ikut teater gitu. Sebetulnya itu hantu gitu Kak? Bukan, jadi lagi latihan teater nggak ada kaitannya sama hantu. Jadi latihannya tuh di aula di lantai paling 4 lantai. Jadi kayak kampus aku tuh 4 lantai gitu. Di lantai atasnya tuh paling atas itu ada aula buat wisuda, buat acara-acara apalah gitu kalau ospek, boleh saya. Dan aku lagi mengikuti acara buat latihan buat bikin teater tapi bukan hantu. Nah, pokoknya aku tuh ke musola, aku sendirian, terus di samping aku tuh ada yang nyalain kan gitu loh, Beb. Pas aku keluar, itu sering terjadi gak sih Kak? Iya, pas aku keluar tuh gak ada orang ternyata di samping itu. Dan kayak aku tuh langsung pas ada suara keran keluar itu, langsung keluar? Aku langsung keluar dan gak ada orang. Terus kayak anjir, ini kayaknya gara-gara di foto deh. Aku mikirnya gitu, mungkin karena sugesti juga kali ya. Karena kan sebenarnya kalau hantu kayak gitu tuh gimana kepercayaan kita juga gak sih, kayak kalau semakin kita takut mungkin ada lagi. Iya betul, kayak kesugesti gitu. Prosesnya aku hapus aja deh gitu. Begini nih Pak. Dan setiap akhirnya aku bisa berdamai itu sama si Mbak cantik itu, karena dia malah nakutin kan? nggak nakutin sih, cuman dia tuh ngeganggu pas lagi ada teman-teman aja. Ya dia mau main loh, ajak loh. Iya kayaknya mau main kali ya. Jadi aku waktu itu kan pulangnya suka malam terus tuh, karena ikut organisasi mahasiswa manajemen. Pokoknya jam 10 pernah tuh nginep. Tapi kalau aku sendiri tuh si mbak cantik ini tuh nggak nunjukin, kayak nggak ngeganggu aku. Terus aku bawa si Ilma nginep ke kosan teman kakak. Selain Ilma tuh siapa ya, ada satu lagi, pokoknya bertiga aja ganjil. Terus dia ke kosan aku nginep. Pas pulang jam 10 kayak ada yang gedor-gedor, kayak ada tok di kaca, tapi pas aku buka nggak ada siapa-siapa. Terus kayak aku langsung siapa dia, enggak, bukan siapa-siapa gitu pertamanya. Tapi aku kayak enggak, ini nggak benar gitu. Tapi aku nggak takut setelah, karena ngelihat mukanya cantik kali ya waktu itu, udah nyeremin. Terus dia kayak ya udahlah gitu. Terus yang keduanya lagi-lagi bertiga, apakah memang mitos? Coba Dimas, kamu bener-bener effort loh. Ya Allah, tolong di-cut ya. Aku versi cantik aja deh. Dimas serem banget. Apakah mitos kayak ke gunung atau ke tempat itu, kan ke tempat-tempat yang angker tuh nggak boleh ganjil gitu loh. Apakah harus ganjil? Nggak boleh. Kan nggak boleh ganjil kan? Tadi pak foto tuh nggak boleh bertiga, udah itu aja. Iya kan, ada mitos yang nggak boleh ganjil kan, harus genap gitu. Bener nggak sih guys? Oh iya, pas teman-teman aku diganggu tuh pas keadaan ganjil gitu loh. Aku ngajak satu geng aku tuh si Loli sama Kak Tina tuh ke kosan, pernah inget banget. Jadi di samping kosan aku tuh lagi nggak nempatin kamarnya, terus dan digangguin juga. Iya digangguin. Ini siang-siang ya, bukan malam-malam. Jadi nggak ditempatin. Pokoknya ngehnya itu kenapa? Karena pintu kamar mandi itu dibukain sama dia. Dia kayak udah kayak udah percaya sama aku kali ya. Kayak nggak ditutup sama dia pulang kali ke rumahnya, terus dia nggak ditutup. Terus enggaknya itu pas ke kamar mandi, udah aku tutup kan. Kita tuh bercanda-bercanda, ketawa-ketawa gitu, ketawa-ketawa bertiga. Kalian tahu nggak apa? Ikutan ketawa dia. Iya anjing.
ada suara ngikut ketawa paling terakhir. Gitu bisa gitu. Terus dia ikut dia. Dan itu aku tuh orang terakhir yang nyadar. Jadi anak-anak tuh mungkin karena aku udah cerita juga sebelumnya kalau ada hal itu di situ, tapi ya udahlah anak-anak main aja gitu. Kalian dengar nggak sih ada yang ngikutin? Ya Allah gue udah denger dari tadi kali kata si Pavin aku. Hah? Kenapa nggak heboh? Ya kan tahu emang ada yang cantik kan di sini gitu kan. Oh oke, ya udah ya ampun, kayak serem banget tuh. Terus udah gitu, aku mau ngecek lagi Kak Gadis kayaknya guys. Tapi tadi ininya terbuka sih kata aku teh. Maksudnya si pintunya tuh nggak ada orang. Coba aku mau cek lagi. Dicek tuh kita bertiga. Maaf banget Teh Gadis, aku nggak bilang sama Teh Gadis waktu itu aku ke kamar kamu karena benar-benar cuma mau ngecek ada yang ngikutin suara ketawa. Aku kira tuh Teteh, bener-bener tuh gelap. Aku bertiga masuk tuh saya anjir ada orang. Ya udah balik lagi. Udah berarti iya lah itu ya. Nah, aku tutup lagi tuh, kunci lagi dari dalam. Aku kunci tuh sih kan harus Teh Gadis intinya kalau ada dia nggak bisa masuk ke kamar mandi dong karena aku kunci slot dari dalam. Karena aku takut kan. Aku kunci terus kayak ya udah kali dia tuh emang suka gitu karena udah kejadian yang waktu bareng Ilma yang nginep anak kampus nginep itu diganggu juga. Takut aku ceritain tuh yang dia gedor-gedor. Tapi kalau kakak nggak ada yang ini nggak? Takut sih mungkin tapi Ya maksudnya tuh kayak anjir gitu ya. Betul gitu. Iya sih pada kayak gitu sih kondisi waktu itu. Cuma kalau aku paling berani, aku tuh kan yang pernah ikut dunia lain, kamu tau kan? Aku dulu ikutan dunia lain waktu pas kuliah tuh. Syuting video apa sih? Syuting beb yang dapat hadiah itu loh. Sumpah dia nggak tahu itu dia Kamu baru tahu? baru tahu dari Itu ada dunia lain di SCTV ya kalau nggak salah tuh. Terus udah gitu kalau di aku, nah setelah yang ketawa itu kita ceritanya ngumpul kan waktu pas zaman kuliah tuh satu geng tuh ada kita bergeng gitu loh. Biasa kan kalau lagi kamu juga di SMA dulu bergeng nggak di? Of course. Terus setelah kejadian itu ada lagi yang satu teman-teman aku satu geng itu ada 8 gitu. Kalau nggak salah ini mah genap dah. Ada nginep tuh di kosan aku yang kecil bertumpuk-tumpuk. Nah ada salah satu namanya tuh Ola. Dia itu mimpi guys. Pagi-pagi tuh kita tuh ngampus pagi ya. Dia tuh mimpi. Jadi dia tuh paling belum bangun di antara kita. Kita udah pada mandi. Dia tuh paling telat gitu loh. Dia mimpi sambil ketawa. Serem banget dia mah sukses kamu. Kamu paling bagus sih. Dia sambil ketawa-ketawa tidur sampai ketawa terus akhirnya bangun. Lu mimpi bahagia banget kata kita. Terus mimpiin apa? Tapi tanya tuh dia ternyata lagi bercanda sama ada salah satu orang pokoknya dia lagi mimpi di kamar itu juga yang dia nginep. Tapi dia nggak tahu siapa namanya. Pokoknya perempuan cantik pakai kerudung diajakin bercanda sama si Olanya. Serius dia cantik. Terus aku bilang mukanya gimana, apakah matanya belum? Iya belum. Pasti cantik, perasaan sih cantik kemarin nggak pakai kerudung. aku tuh karena udah kayak berasa akrab tuh sama si cantik karena si cantik. Kakak nggak tanya gitu nama kau siapa gitu? Aku nggak suka ngomong kayak waktu pas yang dia ngikutin ketawa cantik udah deh jangan nakutin. Temen-temen aku takut. Terus kayak waktu pas itu Ola juga mimpi itu kamu bukan cantik, udah deh cantik kamu nggak usah ganggu teman-teman aku. Kenapa sih kamu pengen ikut main kata aku tuh. Padahal kayak orang gilanya ngomong sendiri gitu. Jadi sebenarnya iya aja jadi itu Pak. Iya kali ya, iya. Padahal aku kan nggak punya teman. Udah beres? Udah. Aku belum beres lagi, bentar ya sayang. Bagus. Lah, kok begitu? Kayak begitu. Kok ditarik? Ya, biar kayak deket aja gitu. Kita kan udah Facebook. Oh, biar dekat. Aku belum beres kan? Ini. Terus, apakah kita akan ngedate seperti ini? Oh, of course. No. Udah selesai. Kayak, dia mah bisa make up kayak gini. Iya, kamu bisa. Aku kalau belum deh. Tinggal lipstiknya. Kamu akan di lipstik? Enggak. Kita foto dulu ya. Iya pasti foto saya.
bulat. Aku serem nggak? Lucu. Lucu, kok lucu? Kayak badut ya? Ya kan emang badut. Oh iya sih. Kamu apa itu? Tengkorak? Kamu tuh apa ya? Tengkorak, Kak. Kak, kayaknya kita pesen Gojek gitu ya. Nanti abangnya kita make up lagi kayak gini kita manggil. Takut ya, kan hybrid ya. Enggak sih Kak, Kak serem kok. Masa sih? Lucu malah ya. Belum beres ceritanya. Pakai ini. Cantik ya, Say. Enggak serem kok. Cantik ya. Kalau nggak pakai lipstick di. Enggak. Wah, tapi dia mah keren loh disebut seperti ini, gila sih. Kamu keren. Walaupun maksudnya nggak perfect banget. Iya, aku juga. Kayak wow aja gitu. Kayak bangga gitu ya. Iya, please lah rame, tolong lah. Kalian nggak tahu behind the stand-nya buat kayak gini kayak mana? Gimana ya ininya biar hitam? Cakep kok Kak. Biar nggak bisa ditarik dikit di sini. Jangan, aku main sak. Emang pulang. Cukup kamu aja. Nggak mau. Dan ditarik dikit pakai warna merah aja loh. Iya, ada belum. Iya, emang ditarik ya harusnya. Iya lah. Tunggu. Mana? Masih kayak gitu ya. Pakai ini, sulit. Pakai merah ini nih, merah ini nih. Mau masuk gigi. Gini. Jangan. Ini apa? Pengen lip tint. Tapi pengen sama senada sama ini gimana ya caranya? Iya emang gitu ya badut harusnya. Kakak nggak bisa terjebak Kak. Udah di bentar aja. Iya, saya. Sebentar ya guys, yaudah aku lanjut cerita. Terus udah kayak gitu, si apa? Nggak bisa kan? Lanjut tuh. Oh, iya benar bagus. Emang gini ya? Iya, harusnya masih. Si ininya dihitemin bang. Serem juga gue beb. Aduh. Tuh, nanti ini juga mau dihitemin. Ya udah kita hitungin nanti. Sekarang. Ya udah. Ya apa ya beb? Pas aku harus dicuci semua ini. Itu merah dulu kali. Tuh, nanti hitungin. Ya sulit dia. Ya udah kakak hitungin. Kapan lagi ya kan? Mereka pinta Indira. Tuh baru badut. Wah iya bener baru. Jelek banget nih bang. Ini tengahnya belum. Tunggu dulu. Wow, iya bener bagus. Wow. Dah, ini sini. Ini jadi runtuh. Aduh, Beb. Ada love-nya. Halo. Biar lucu aja. Yang ini jadi lucu nih. Jelek banget. Serem banget anjir, aku takut nih. Terus. Ya kan jadinya diperlucu di sini ada love-nya. Itu baru badut Kak Indira. Yang tadi tuh cantik, nggak ada kayak gitu. Jelek banget tuh ya Allah. Masih cakepan kamu. Kamu mah cakep tuh, tirus. Ini tuh efek dari hitam nih doang. Sebenarnya cerita aku di Bandung tuh masih banyak sih guys, cuman ya udahlah, nanti kita lanjut lagi aja. Kalau misalnya tema horor lagi, Halloween kan masih panjang sampai 31. Wow, Diva keren banget. Diva itu kamu di post gimana? Gak ada suara aku. Pakai setting spray dulu kali. Gak mau dibahas. Takut awet ya? Iya.
Kan saya mau jalan lagi habis ini Bun. Pakai itu aja aku tantang kamu. Tapi aku tuh nggak kurang rapi, biarin lah ya Dik. Tapi ya. Oke guys, coba look gini bener kata kamu. Jadi ini, wow, bagusan kamu Diva, aku takut banget. Jadi Mana pas lagi hitam-hitam ya, Say. Jadi ini hasil dari tema make up Halloween. Aku nggak mau ngeliat muka aku Halloween kali ini. Gak bisa. Takut banget. Ini buat clown. Kamu siapa? Yang pangparak itu lah intinya itu Tapi walaupun kamu gak mirip. lucu. Nah gue jelek banget. Tapi ada love-nya. Yaudah, kita akhiri dulu kali ya. Closingnya di sini aja apa di sana? Aja. Gini aja ya. Ya sudah, terima kasih ya. Semoga kalian kalau mau remake up. Kalau mau ngikutin make up kita boleh banget. Apa tuh namanya ngikutin? Mikir kan? Iya. Ya pokoknya itulah. Kalau mau remake up ya? itulah pokoknya. Iya, silahkan. Tapi buat apa ya? Kecuali kalau ada party Halloween kali ya. Ya sudah, itu ceritanya. Maaf ya tadi kalau kepotong-potong cerita. Nah kan orangnya. fokusnya ke sini ya. Ya agak sulit loh. Dan pertama kali Diva keren banget hasil makeup pertama kali ya untuk Halloween. Aku juga ya, tapi begini jelek banget. Sumpah aku sebenarnya pengen cantik tapi ternyata jadi jelekin nih. Ya kak, masa sampai sini doang Halloween Iya, sampai iya. sini ya badutnya ya. Baiklah, ya sudah. Tapi kenapa agak merek ya kak? Apanya? Ininya gitu. Ininya. Ini juga kayak lebih tebal banget sih. Iya sih, Dip. Karena muka aku nggak simetris kan nih. Coba lihat dulu. Sama kalau di sini kok. Iya nggak apa-apa lah, kamera ini mah. Ya sudah guys, dadah. Iya, BTW kamera kakak itu Apa? mirror, ngaca, jadi tuh aneh muka kita. Oh, ya Serius. sudah. Ya sudah, nanti dibalikin. Ya sudah guys. See you. Di sini cakep kan? See you next video. Thank you kalau udah mau nonton. Gak juga nggak apa-apa sih, tapi semoga rame ya. Amin. Ya udah, see you next video. Bye bye. Go sama with Diva. Bye bye.